Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Al-Fitkan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah tujuan kita semuanya. Setiap manusia mendambakan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, apakah surga merindukan kehadiran kita? Nah, ada 4 golongan yang disebutkan dalam hadis yang dirindukan oleh surga. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafizul lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahr Ramadan. Inilah 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu aktivitas yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Tentunya dengan membaca Al-Quran, hati kita bisa menjadi tenang. Dengan membaca Al-Quran, hati kita bisa menjadi tentram. Dalam hadis dikatakan wa qala li sahibil Quran, iqra wartaqi kama kunta turattil fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Bacalah, kemudian naiklah ke tingkatan-ketingkatan surga. Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu, posisimu di surga, fi akhir ayatin taqra'uha, sebagaimana di akhir ayat yang engkau baca. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita melazimkan diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran sehingga kita menjadi ahlul Quran, kita menjadi orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surga. Kemudian golongan yang kedua atau kelompok yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah hafizul lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya. Lisan adalah salah satu anggota tubuh kita yang sangat penting, yang memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dengan lidah ini bisa mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebalikannya juga demikian, bisa mengantarkan kita kepada kebinasaan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingati kita di dalam hadisnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya pada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia berbicara dengan yang baik-baik atau lebih baik diam. Nah, menjaga lisan kita dari perkataan mencela orang lain, memfitnah orang lain, kemudian bergibah, menggunjing, ini adalah aktivitas lidah yang sering kali kita lalai daripadanya, sehingga dengan ucapan-ucapan inilah yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Kemudian golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an. Orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Nah, salah satu amalan yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah kita senantiasa bersedekah. Kita memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Terutama di bulan suci Ramadan ini, inilah momentum kita untuk bisa memberikan banyak, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah harta mereka, sebagian harta mereka untuk menyucikan jiwa mereka. Kemudian di ayat lain dikatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahwa engkau tidak akan menggapai puncak kebaikan, kau tidak akan menggapai manusia yang terbaik dalam dirimu, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan harta yang engkau cintai. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah was-shaimi fi syahr Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Berpuasa di bulan suci Ramadan tentunya memiliki banyak keutamaan. Puasa Ramadan adalah salah satu kewajiban yang
Allah berikan, Allah bebankan kepada para hambanya. Tentunya Ramadan ini memiliki keutamaan yang lebih dibanding bulan-bulan lain. Oleh karena itu, sangat pantas dan wajar ketika surga sangat merindukan orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Namun pertanyaannya adalah, orang golongan yang berpuasa yang seperti apakah yang dirindukan oleh surga? Apakah mungkin hanya sekedar kita berpuasa saja, kita menggugurkan kewajiban saja, atau kita masuk golongan orang-orang yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju'i wal atash, kecuali hanya lapar dan dahaga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, momentum bulan suci Ramadan ini juga kita jadikan sebagai momentum untuk menjadikan kita orang-orang yang dirindukan oleh surga. Menjadikan kita orang yang dinantikan kehadiran kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan diri kita senantiasa menjadi orang yang lebih baik dengan 4 kriteria tadi. Kita hadirkan dalam diri kita. Kita bertanya, golongan manakah kita berada dalam orang-orang yang nantinya dirindukan oleh surga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Kita jadikan bahan evaluasi untuk menjadikan diri kita orang yang beruntung di akhirat kelak. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.